Jauh di ujung dunia, terdapat suatu negara yang masyhur akan kemakmurannya. Negeri yang subur dan rakyat yang makmur. Negara ini memiliki julukan sebagai negara fantasi. Kehidupan yang aman dan nyaman layaknya hidup di surga. Air yang mengalir sangat jernih, hingga semua orang dapat langsung meminumnya. Tanah sangat subur, hingga benih yang terjatuh akan tumbuh dengan sendirinya. Welcome to Vrindavan, negeri yang indah bak fantasi, negeri damai yang tak pernah mengalami peperangan. Seluruh perbatasan dijaga dengan sistem keamanan yang maju, udara murni tanpa adanya radiasi. Negara yang tak pernah tertinggal, walau tanpa teknologi yang canggih. Negara yang membuat teknologi sendiri dengan bahan murni dan tidak berbahaya. Negara Vrindavan memiliki metode pendidikan yang maju hingga 90% orang dari negaranya adalah orang jenius. Negara yang mempunyai lambang hijau, biru, kuning, dan coklat ini melambangkan Vrindavan terbentuk dari 4 kesatuan, yaitu tanaman, air, cahaya, dan tanah. Lambang tersebut mempunyai arti kemakmuran. Negeri Vrindavan juga memiliki lagu kebangsaan, yaitu Hiduplah Vrindavanku selalu, Vrindavan tanah airku, tanahku yang rahayu, rakyat bersatu, sehat selalu, jadi negeri yang maju. Vrindavan jaya selalu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, negeri mulia selalu. Hiduplah tanahku, hiduplah Vrindavan, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah negerinya, untuk negeri kita tercinta. Vrindavan, Vrindavan, rahayu, rahayu, tanahku, negeriku yang mulia selalu. Vrindavan, Vrindavan, rahayu, rahayu, hiduplah Vrindavanku selalu. lagu ini diciptakan oleh musisi terbaik di dunia setelah musisi tersebut tinggal di Vrindavan. Kekagumannya terhadap negeri Vrindavan membuatnya tergerak untuk menulis lagu dan hingga saat ini lagu tersebut menjadi lagu kebangsaan Vrindavan. Seluruh rakyat merasa nyaman berada di Vrindavan dengan memegang teguh sebuah semboyan yang berbunyi, negara yang utuh adalah ketika menghadapi masalah kembali pada rakyat. Vrindavan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Negeri Vrindavan dipimpin turun-temurun oleh keluarga Valdiansyah. Saat ini telah mencapai pada keturunan ke-7 yang dipimpin oleh Presiden Renaldi Valdiansyah. Semangat keluarga Valdiansyah untuk memakmurkan negeri Vrindavan membuatnya tak sembarangan dalam memilih aparatur negara. Aparatur negara dipilih melalui sistem pemilihan triunggul atau 3 keunggulan, yaitu rakyat yang terjenius, teradil, dan terjujur. Semua rakyat diseleksi dan akan menghasilkan 5 rakyat terbaik yang akan dijadikan menteri. Rakyat terbaik pertama menjadi wakil presiden yang bernama Muhammad Fajar Adi Wibowo. Rakyat terbaik kedua menjadi Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri bernama Dinda Vivi Kurnia. Rakyat terbaik 3 menjadi Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan bernama Zidan Al-Ghifari. Rakyat terbaik keempat menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat yang bernama Akmal Faza Kurhaj Laksono. Rakyat terbaik kelima menjadi Sekretaris Negara yang bernama Azizah Nur Azhari. Selanjutnya, terpilih 4 rakyat terbaik
Yang pertama bernama Lutfi Pramudia Iqbal, yang kedua Muhammad Rizky Prasetyo Wibowo, yang ketiga Rifan Ahmad Fatur Rahman, dan yang terakhir Muhammad Rian Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Kami berjumlahkan 10 anggota. Yang pertama yaitu saya atas nama Akmal Fazakur Laksono dengan NIM 2010703014. Kemudian Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Adi Bowo, NIM 201070030032. Nama saya Dinda Vivi Kurnia dengan nomor NIM 2010700328. Nama saya Rinaldi Wadiansyah dengan NIM 20107030030033. Saya Rievan Ahmad Fatur Rahman, NIM 201070030025. Saya Muhammad Rian Fauzi dengan NIM 201070030008. Nama saya Aziza Nur Azari dengan NIM 201070300027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prasetyo dengan NIM 2010700331. Ya, saya Azidan Al-Ghifari, NIM 201070300024. selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang biografi dan teori Alfred Sachs. Alfred Sachs adalah seorang filsuf dan sosiologi Amerika yang menonjol karena telah mengembangkan ilmu sosial berdasarkan fenomenologi. Ia adalah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia. Alfred Sachs merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Selanjutnya, pada biografi Alfred Sachs lahir di kota Wina pada tanggal 13 April tahun 1899. Beliau meninggal di New York pada tahun 1959. Alfred mengikuti pendidikan akademik di Universitas Vienna, Austria, dengan mengambil bidang ilmu-ilmu hukum dan sosial. Gurunya yang sangat terkenal di antaranya yaitu Hans Kelsen, ahli hukum, Ludwig von Mises, ekonom, Friedrich von Mises, dan Ottmar Spahn, keduanya ahli sosiolog. Selama kuliah, Alfred menjadi sangat tertarik pada karya-karya Max Weber dan Edmund Husserl. Setelah lulus ilmu hukum, dia bekerja di bidang perbankan dalam jangka waktu yang sangat lama. Meskipun penghasilannya sangat besar, tetapi dia merasa perbankan bukanlah tempat yang cocok baginya untuk mengaktualisasikan diri. Biografi Alfred Sachs. Sachs akhirnya banting setir dan mulai mempelajari sosiologi, khususnya fenomenologi yang dianggap memberi makna dalam pekerjaan hidup. Di tahun 1920-an, Sachs mulai terjun ke dunia akademik. Ia mulai mengajar dengan bantuan temannya, bahkan sampai memberikan kuliah di perguruan tinggi, serta dapat berpartisipasi dalam diskusi dan seminar ilmiah. Setelah menerbitkan Der Sinnhaft Aufbau der sozialen Wissenschaft, akhirnya berkenalan secara pribadi dengan Edmund Husserl yang menawarinya menjadi asisten, tetapi Sachs menolaknya. Yang selanjutnya, teori fenomenologi. Fenomenologi ini secara umum itu dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Yang selanjutnya, untuk istilah fenomenologi ini sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu fenomenon yang berarti gejala,
atau sesuatu yang menampakkan diri sebagaimana adanya. Saya Fajir Hadi akan menerangkan tentang teori fenomenologi. Sartre memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain. Akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran dirinya sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Sartre untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubjektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubjektif ini adalah kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sehari-hari. Kemudian Sartre adalah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu, Sartre menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematif, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala fenomena dalam dunia sosial. Dengan kata lain, buah pemikiran Sartre merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahuluannya yang bernuansa filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Pemikiran fenomenologi. Pemikiran fenomenologi dari Alfred Sachs yang mengemukakan bahwa realitas bersifat ganda, yakni ada dua objektif yang empiris dan dunia kesadaran subjektif. Fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. Konsep fenomenologi. Konsep fenomenologi yang dikembangkan Alfred Sachs bisa diistilahkan dengan fenomenologi sosial. Sachs berusaha menyusun konsep fenomenologi yang disusun Husserl agar lebih mudah dipahami. Konsep Husserl memang memiliki kesan yang lebih abstrak dan Sachs menyusun fenomenologi menjadi konsep yang lebih praktis. Fenomenologi Husserl berupaya mencari erlebnisse atau pengetahuan murni yang tak terkontaminasi oleh kepentingan apapun, sudut pandang orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Husserl mencari pengetahuan murni adalah pengetahuan yang sebagaimana adanya. Alfred Sachs, tahun 1899 sampai 1959, dalam The Phenomenology of Social World mengemukakan bahwa orang secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi tanda dan arti tentang apa yang mereka lihat. Lebih lanjut lagi, Sachs menjelaskan bahwa pengalaman indrawi sebenarnya tidak memiliki arti. Semua itu hanya terjadi begitu saja, namun objek-objeklah yang memiliki makna. Warisan Sachs ini bersifat tipifikasi, yang sangat menekankan definisi situasi individu yang relatif spontan atau langsung tanpa dipengaruhi pemahaman sebelumnya terhadap segala sesuatu. Bagi Sachs, dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran seorang individu terbagi dengan individu lainnya. Sehingga, kesadaran seseorang individu tidak bersifat pribadi sepenuhnya, melainkan telah terbagi dan menjadi bagian kesadaran orang lain. Alfred Sachs adalah salah seorang murid Husserl yang mencoba memasukkan ide-ide Husserl ke dalam sosiologi. Sachs inilah yang kemudian merupakan mata rantai penghubung filsafat fenomenologi dari Husserl dengan sosiologi. Pemikiran-pemikiran Husserl yang lebih banyak aroma filosofisnya dikupas lebih lanjut oleh Sachs agar dapat diterapkan dalam ilmu sosial. Sebagai pelanjut Husserl, Alfred Sachs memberikan tekanan lebih lanjut dari apa yang dikemukakan oleh Husserl. Menurutnya, manusia pada dasarnya tidak mungkin menerima pengalamannya sebagai suatu realitas yang objektif. Sebaliknya, mereka malahan mencerna pengalaman atas dunianya sebagai suatu yang subjektif, yaitu sebagai rangkaian objek yang saling terhubung dan mampu memberi makna. Menurut Alfred Sachs, proses pemaknaan diawali dengan proses penginderaan, suatu proses pengalaman yang harus berkesinambungan. Arus pengalaman indrawi ini pada awalnya tidak memiliki makna. Makna muncul ketika dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang lain. Karena itu, ada makna individual dan ada pula makna objektif tentang sebuah fenomena. Ya,
Schatz meletakkan manusia pada pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Apabila kita ingin menganalisis unsur-unsur kesadaran yang terarah menuju serentetan tujuan yang berkaitan dengan proyeksi dirinya. Jadi, kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan seperti proyek yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan. Pemikiran fenomenologi Alfred Schutz melahirkan konsekuensi pada tingkat metode penelitian yang utama sangat berpengaruh terhadap sistem pengamatan atau observasi, terutama terhadap penelitian yang berkaitan pada penelusuran tentang bagaimana pemaknaan tindakan. Model pengamatan yang ditawarkan berdasarkan pengamatan dibagi dua, yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung. Pengamatan langsung dapat dilaksanakan dengan banyak metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian sosial. Pengamatan secara langsung berfokus kepada pengamatan secara detail mengenai objek penelitian berdasarkan pandangan penelitiannya sebagai instrumen utama. Sedangkan pengamatan tidak langsung, peran peneliti lebih didasarkan pada observasi diri dari responden. Ya, sekian presentasi dari kelompok Alfred Schutz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.